Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi atau pengibasan AKM. Apa itu AKM? Ya, di sini saya akan sharing, bukan menggurui tapi sharing tentang AKM. Apa itu AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ada juga istilah asesmen nasional. Nah, AKM atau asesmen kompetensi minimum bagian dari asesmen nasional atau AN. Asesmen nasional itu terdiri dari AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional bertujuan memotret utuh mutu pendidikan suatu sekolah karena cakupannya yang luas, yaitu mengukur kognitif melalui AKM, mengukur karakter melalui survei karakter, dan mengukur kondisi pembelajaran dan iklim sekolah melalui survei lingkungan belajar. AKM sendiri terdiri dari literasi membaca atau literasi dan literasi matematika atau numerasi. Survei karakter mengukur kompetensi non-kognitif, mengukur sikap, perilaku, kebiasaan, nilai-nilai, value sebagai pelajar Pancasilais. Kalau AKM mengukur kognitif, survei karakter mengukur non-kognitif. Karakter yang bagaimana yang diinginkan? Karakter pelajar yang Pancasilais, yaitu pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Artinya ini mengukur proses pembelajaran termasuk model, metode, dan sarana pendidikan di sekolah. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Siswa mengikuti ketiganya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah mengikuti survei lingkungan belajar. Perbedaan antara AKM dengan ujian nasional itu apa? Perbedaannya 1, jenjang pendidikan. AKM itu diikuti siswa SD sampai SMA, SMK, bahkan pendidikan kesetaraan. UN hanya diikuti oleh siswa SMP, MTS, sampai SMA, SMK. Karena SD nggak ikut UN. Level siswa, AKM kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. UN, siswa tingkat akhir tiap jenjang. Subjek siswa. Subjek siswa adalah untuk AKM siswa survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AKM. Tidak semua siswa. Kalau UN sensus, semua siswa tingkat akhir mengikuti UN. Model soal. Untuk AKM pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan urean. Sedangkan UN itu pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA, SMK. Sasaran penilaian, AKM itu kompetensi literasi dan numerasi. Kalau UN, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian, kalau AKM, Computerized Multi-Text Adaptive Test atau MSAT. Kalau UN, Computer Based Test atau CBT dan Paper Test. AKM terdiri dari tadi kompetensi
literasi dan numerasi. Kenapa dua hal itu? Karena kompetensi literasi dan numerasi itu merupakan kompetensi dasar untuk bisa menguasai materi apapun dan pelajaran apapun dalam kurikulum. Asesmen literasi meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kontennya, konten literasi yaitu teks informasi dan teks fiksi. Konten numerasi yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, ini komponen literasi membaca. Kontennya adalah teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks yang berisi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitifnya untuk literasi membaca yaitu satu, menemukan informasi. Jadi dengan teks tadi bisa mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang ada di wacana yang tersurat. Yang kedua, meningkat kognitifnya itu interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat dan tersirat, memadukan interpretasi antar teks. Lebih tinggi lagi kognitifnya itu evaluasi dan refleksi, yaitu bisa menilai kredibilitas, kemudian kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteksnya ada 3, personal yaitu berkaitan dengan kepentingan pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, kelompok masyarakat atau kemasyarakatan, sosial budaya. Saintifik yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah ada, yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kemudian komponen numerasi yaitu kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitifnya yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, penerapan, bisa menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga, penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Ini lebih tinggi lagi. Jadi ada permasalahan, kemudian dengan numerasi bisa diselesaikan. Kemudian konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Asesmen literasi disampaikan tadi, satu adalah menemukan informasi. Jadi bisa menemukan, mengakses informasi, bisa memilih informasi yang relevan. Kemudian memahami informasi, bisa memahami teks secara literal, kemudian bisa menyusun informasi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun jamak. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi, menilai format penyajian dalam teks, kemudian bisa merefleksikan bacaan, mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Kemudian yang numerasi itu adalah bilangan, yaitu bisa memahami bilangan cacah. Kemudian geometri dan pengukuran, bisa menghitung volume, kemudian luas, bangun datar. Aljabar bisa menghitung, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan, bisa menghitung pola bilangan dan konfigurasi objek. Kemudian data dan ketidakpastian bisa menghitung peluang. Kemudian bentuk soal, bentuk soal AKM itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Menjodohkan itu misalnya soal nomor 1, jodohnya yang C, sebelah kanannya, cari kanannya mana ya. Soal nomor 2, cari jodohnya mana, oh yang A, dan sebagainya. Pelaksanaan AKM yaitu 2 hari.
2 hari. Hari pertama survei karakter dan hari pertama adalah literasi dan survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk SMP 90 menit literasi, karakternya 30 menit. Hari kedua numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar adalah 30 menit. Hasil AKM dikelompokkan menjadi 3 kategori, 3 tingkatan berdasarkan kompetensi yang berbeda. Jadi untuk menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Tingkat paling rendah adalah perlu intervensi khusus. Artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi atau belum bisa membuat interpretasi. Meningkat kedua, ini literasi ya, yaitu kelompok dasar, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks dan bisa membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga lebih tinggi yaitu cakap. Murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat simpulan dan hasil integrasi dari beberapa informasi dalam teks. Lebih tinggi lagi mahir, mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, dan bisa bersikap reflektif terhadap teks. Untuk kategori yang numerasi sama 4, yaitu yang terendah perlu intervensi khusus, berarti belum bisa menghitung ya, dan yang tertinggi adalah mahir. Kesimpulannya, 1. Asesmen nasional bertujuan mengukur secara utuh mutu pendidikan di satuan pendidikan, karena di dalamnya mengukur kognitif melalui AKM, mengukur non-kognitif melalui survei karakter, dan mengukur proses pembelajaran termasuk media, sarana, dan kondisi sekolah melalui survei lingkungan belajar. Menghadapi AKM tidak perlu adanya pendalaman materi seperti menghadapi ujian nasional, tetapi yang perlu adanya adalah perlu pembaruan inovasi dalam proses pembelajaran. AKM SMP diikuti oleh siswa kelas 8 dengan harapan hasil AKM bisa untuk perbaikan proses pembelajaran karena AKM merupakan assessment for learning, bukan assessment of learning. Artinya apa? Penilaian untuk pembelajaran. Jadi hasil AKM untuk perbaikan pembelajaran. Kalau assessment of learning adalah penilaian akhir pembelajaran. Literasi dan numerasi dijadikan asesmen AKM karena literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar untuk bisa menguasai materi apapun dan pelajaran apapun dalam kurikulum. Untuk mengukur kemampuan individual terhadap mata pelajaran, untuk mengetahui ketercapaian mata pelajaran secara individual, tetap dilaksanakan penilaian harian, penilaian akhir semester, akhir tahun maupun ujian sekolah. Dengan catatan soalnya tidak hanya C1 atau C2. Jadi soalnya yang bagus untuk menilai kemampuan individual terhadap penguasaan mata pelajaran. Guru dalam proses pembelajaran dituntut agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat berpikir analitis, kritis, kreatif, dan reflektif. Karakter pelajar Pancasila atau karakter yang ingin dibentuk, yang ingin dicapai, implementasinya itu dilaksanakan yaitu dengan dicontohkan, ada keteladanan, dibiasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi karakter itu dicontohkan, dibiasakan, dan diterapkan. Istilahnya itu satu contoh lebih baik dari 1000 bahasa. Demikianlah sosialisasi pengimbasan AKM. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.